Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kami dari kelompok 3 mau presentasi hasil dari kemarin kita diskusi. Kepada Pak Amrin, silakan. Terima kasih Bu Reni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kami kelompok 3 terdiri dari saya sendiri, Bu Reni Yunita dan Bu Reni Hirate. Kami dari 2 jenjang sekolah, SD dan SMK. Kebetulan karena sekolah Bu Reni Yunita mungkin asetnya lebih banyak ada di SMK, maka yang kemarin waktu kita diskusi yang ditonjolkan atau maksudnya yang akan lebih banyak ditampilkan yaitu aset-aset yang ada di SMK, karena sebagian aset yang ada di SD sudah termasuk yang ada di SMK juga. Baik, kami akan memulai bahwa komunitas itu bisa diaplikasikan ke dalam sekolah, karena sekolah itu adalah bagian dari masyarakat yang memiliki esensinya hampir sama dengan komunitas. Kemudian yang kami pahami dari diskusi kemarin, di sini posisi kami bagaimana kalau seumpama kami menjadi seorang kepala sekolah, kemudian kami mengamati aset-aset yang perlu dikembangkan untuk mengembangkan pendidikan. Dari teori tersebut ada 7 aset yang harus kita cermati, diantaranya aset manusia, sosial, fisik, lingkungan alam, finansial, politik, dan agama budaya. Yang pertama, aset manusia. Di setiap sekolah pasti memiliki kepala sekolah, kemudian ada pendidik, guru, kemudian murid, ada tenaga administrasi sekolah, kemudian ada juga komite, orang tua siswa atau wali murid. Kemudian strategi apa yang perlu kita kembangkan dari aset manusia itu? Pertama, kepala sekolah, strateginya bahwa kalau di kami itu kebetulan berpendidikan S2 dan lebih berpengalaman. Jadi memiliki nilai dan karakter pemimpin, kemudian berperan sebagai manajer sekolah. Kemudian guru diberi kesempatan untuk mengembangkan diri, mengikuti lomba, membina kegiatan ekstrakurikuler sesuai dengan potensinya masing-masing. Untuk murid diberi kesempatan belajar dan fasilitas yang sama, kemudian kesempatan berkembang di bidang akademik dan non-akademik, kemudian diarahkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi yang sesuai. Tenaga kependidikan atau TAS atau TU, peningkatan kompetensi pegawai dengan IHT, in-house training, workshop, diklat, dan sebagainya. Kemudian ada komite dan orang tua siswa wali murid sebagai sumber pendanaan alternatif, pemberdayaan alumni, menjembatani orang tua dengan sekolah, kemudian berkolaborasi untuk mengembangkan sekolah. Yang kedua adalah aset modal sosial, dukungan masyarakat, komunitas, dan lingkungan sekitar. Strategi pemanfaatnya yaitu kepala sekolah aktif atau sebagai pengurus MKKS sehingga lebih cepat memperoleh informasi, berpengalaman dalam jaringan yang lebih luas sehingga mampu mengelola sekolah dengan baik. Semua guru terlibat aktif di MGMP sekolah maupun luar sekolah, aktif di komunitas pendidikan, dan diberi kemudahan untuk aktif mengembangkan diri. Semua siswa juga diberi kesempatan untuk mengembangkan potensi akademik maupun non-akademik dan memperoleh informasi tentang jenjang pendidikan yang lebih tinggi dan dunia kerja bagi yang mau langsung bekerja. Selanjutnya, menjalin kerjasama dengan masyarakat dan SMP di sekitar Kecamatan Gambus Wetan dan kecamatan lain untuk sosialisasi PPDB atau siswa baru, kemudian menjalin
kerjasama dengan instansi atau perusahaan industri untuk program kegiatan dan beasiswa. Kalau di SMK karena ada program Prakrim, PK atau PKL, maka kami sering sekali menjalin kerjasama dengan industri. Berikutnya ada modal aset, ada aset atau modal fisik yang kami miliki, yaitu gedung utama, ruang kepala sekolah, ruang staf, tenaga administrasi sekolah, ruang guru, BK, kemudian 32 ruang kelas, ruang OSIS, sanitasi guru, siswa, lab komputer, UKS, lab IPA, lab bahasa. Nah, yang ideal memang harus ada lab bahasa juga untuk siswa SMK. Namun sebenarnya kami belum memiliki, tapi idealnya sekolah itu untuk tingkat SMK baiknya memiliki. Kalau saya maksudnya kalau seolah-olah kami sebagai kepala sekolah maka akan memprioritaskan atau memperjuangkan untuk membuat lab bahasa juga. Kemudian yang tidak kalah penting untuk SMK itu harus memiliki lab setiap jurusan, ruang tunggu, toilet, dan lain-lain. Gedung perpustakaan, ruang eskul, taman, lapangan basket, poli, upacara, masjid, pos satpam kesenian, aula serbaguna. Kemudian strateginya untuk aset atau modal fisik dapat memfasilitasi kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler secara optimal, menciptakan suasana dan lingkungan belajar yang kondusif, aman, dan nyaman, bersih, memfasilitasi kegiatan olahraga, kegiatan aktualisasi guru atau siswa, baik bidang akademik maupun non-akademik untuk pengenalan sekolah. Kemudian kegiatan belajar mengajar berbasis IT akan lebih optimal dengan adanya lab komputer dan sarana internet yang memadai. Aset lingkungan seperti di lingkungan sekitar sekolah kami itu ada empang atau balong, kemudian lahan kosong di sekolah untuk perkebunan. Strategi yang akan kami lakukan yaitu mengelola ternak ikan dijadikan usaha tempat pemancingan dan menanam pohon mangga dan tanaman obat-obatan atau toga. Next, untuk aset yang berikutnya modal finansial. SD, SMP, SMK saya kira semuanya ada dana BOS ya dan BOP atau BOPD. Kemudian untuk di SMK mungkin bisa membuka bengkel dan untuk melayani jasa servis kendaraan, dan bisa juga membuat usaha digital printing media. Strategi yang dilakukan yang pertama, menyusun RKAS dengan skala prioritas. Yang kedua, mengajukan proposal bantuan untuk pengembangan dan pembangunan sekolah. Kemudian menjalin kerjasama dengan alumni, wali murid, dengan komite, dan juga dengan dunia industri sebagai sumber dana alternatif. IPT dan PPT di SMK dibiayai oleh provinsi sehingga lebih terjamin. Modal politik bekerja sama dengan puskesmas atau rumah sakit, dan pemerintah desa, dan juga bisa melakukan kerjasama dengan pihak TNI dan Polri. Kemudian untuk di SMK bisa menjalin kerjasama instansi daerah untuk keperluan kegiatan PKL atau prakrif. Strateginya meningkatkan kerjasama dan peran yang dapat saling mendukung keberhasilan antar lembaga atau instansi. Kemudian banyak alumni yang sukses di bidang politik dan menjadi pejabat pemerintah. Meningkatkan peran serta dan keterlibatan alumni dalam kegiatan sekolah. Perkuat jaringan sekolah sebagai sumber dan alternatif dan narasumber untuk belajar, motivasi dan menginspirasi murid. Terakhir, modal agama dan budaya. Warga sekolah dan lingkungan yang religius, banyak tokoh agama atau budaya baik di lingkungan sekitar sekolah maupun dari orang tua atau murid. Ini komunitas
seni daerah, seni suara, tari, dan keagamaan. Strategi yang dilakukan membuat program sekolah yang menunjang peningkatan budaya positif, karakter baik bagi murid. Komunitas seni daerah memberikan pelatihan pada siswa sebagai generasi penerus untuk menjaga kelestarian. Kemudian banyaknya tokoh agama dan budaya yang dapat mendorong partisipasi aktif dan perayaan pada kegiatan keagamaan dan budaya di sekolah. Kemudian komunitas keagamaan dan seni budaya dapat dijadikan media untuk belajar dan pelestarian budaya di sekolah. Itu saja mungkin presentasi dari kelompok 3.